Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya hadir agak lebih awal karena memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan sehingga mengawali lebih awal. Begitu ya saudara ya. Nah, memang mengawali yang lebih awal daripada biasanya itu memang tidak mudah. Saya harus mengatur jadwal ulang supaya bisa tertata kembali begitu ya. Karena hari ini saya juga sudah berbicara selama 2,5 jam ya. Begitulah kurang lebihnya. Untuk siaran radio harus punya persediaan begitu ya. Mbak Vivi sudah hadir ya sama Mas Gus ya Mbak Vivi ya. Terima kasih. Ya memang saya menjadwal ulang untuk lebih awal begitu karena lebih baik lebih awal begitu daripada jam 9 malam karena video ini bisa dilihat lagi pun saya sudah tidak online lagi ya. Itu beruntungnya di situ dari kita berterima kasih kepada Facebook yang merekamnya. Jadi saya lihat ada arsip-arsip banyak sekali yang sudah diproduksi oleh saya gitu ya. Nah, saya berterima kasih untuk kemarin yang hadir ya. Ada 33 orang, lumayan. Dalam pengertian saya bisa berbagi dan mungkin juga masih harus dibagi dengan teman-teman kepada teman-teman yang lain lagi begitu ya. Nah saudara, saya senang sekali radio streaming saya. Tadi saya lihat ada 400 lebih mendengarkan siaran langsung di www.pidmedia.net ya. Kalau saudara mau di situ bisa ya. Pak Edi Wardoyo ya. Tidak terlambat, ini senang sekali ya. Ya, selamat datang Pak Edi Wardoyo. Nanti kita akan mulai jam 8.40 gitu, kita ngomong-ngomong dulu begitu ya. Nah, kalau di gereja Pak Edi Wardoyo kalau perjamuan suci itu mendaftar siapa yang mau ikut begitu ya. Pak Bekti, selamat datang. Mas Kris dari Ambarawa, selamat datang ya. Ya kita bersekutu, saya akan berbagi berkat ya. Kalau ada gereja yang lain diumumkan, ada yang mendaftar begitu. Dan kebanyakan memang kalau pas perjamuan suci itu yang hadir banyak, bahkan di Batu sana ada yang harus pakai terop ya. Pak Muel Samuel ya, selamat datang. Karena banyak sekali yang hadir ya. Itu yang kalau dulu ada jemaat tamu yang sakit ya, ketika saya melayani dibawa ke gereja, setelah ikut perjamuan langsung sembuh. Ada juga yang seperti itu ya. Karena keyakinannya udah lama tidak ikut perjamuan, nanti kalau saya ikut perjamuan pasti sembuh. Dan ternyata Tuhan ini ada koreksi dari Pak Edi Wardoyo ya, bukan pendataran. ya enggak tahu yang nulis kemarin ya, saya membaca nangkapnya lain ya. Nah saudara, memang berbagai macam cara supaya maksudnya gereja atau semacam pemimpin gereja supaya kita sebelum ikut perjamuan suci benar-benar sudah mempersiapkan diri dengan baik, menyelesaikan
masalah-masalah dengan orang lain yang punya masalah, supaya dalam mengikuti perjamuan suci kita tidak ada beban, ya begitu. Nah, artinya kita memang tidak ada main-main, ya. Ya, sehat Mas Kris. Ya, beberapa ini saya kadang-kadang kalau habis bertemu dengan banyak orang itu terus tenggorokan saya ini rasanya kayak gatal-gatal. Nanti saya kumuri garam panas itu terus sembuh lagi gitu. Ya, itu Putri Susmiati, selamat datang. Ya, saya senang Ibu hadir juga, ya. Ini sudah ada 6 orang yang hadir, katanya 2 atau 3 orang. Kalau kalau bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, dan ini lebih daripada yang dapat ditulis difirmankan oleh Yesus, sehingga kita sudah bisa bersekutu bersama. Tetapi juga kata salah satu saudara bahwa dia dengan melihat video ini, dia merasa dikuatkan, merasa Tuhan berbicara kepada dia, dan akhirnya dia dikuatkan di dalam kehidupan, menjalani kehidupan. Ya, saya bersyukur, ya, syukur kalau begitu. Ibu Sri Astuti, selamat datang. Gambar bunga indah sekali, Ibu, ya. Ya, itu. Nah, saudara, ya saya merasa termotivasi, ya. Ada yang hanya menonton, tetapi ada yang like, ya. Ya, saya itu memotivasi saya. Bagaimanapun saya harus hadir di sekarang ini. Di gereja-gereja ada yang sama sekali belum boleh beribadah di kota-kota tertentu, ada yang mengizinkan tapi terbatas. Pertama kali dulu gereja saya, orang yang harus hadir harus mendaftar, umur di atas 60, kalau boleh ya online aja di rumah, begitu ya. Ya, memang semua itu kehati-hatian, ya, berjaga-jaga itu baik sekali, karena pandemi ini juga harus disikapi dengan serius, tidak sembrono. Kalau imun kita tidak kuat, ya kena, ya. Ini saudara saya yang ada di Medan kena, ya. Dan karena memang keponakan, ya, itu tugasnya di rumah sakit sebagai bidan, ya dia rawan kena, dan ternyata dia menjalani isolasi mandiri. Ya begitu, di ujung tombak biasanya kena, ya. Saya tidak bisa menasihati, hati-hati, Dik, nak, gitu, nggak bisa, karena dia sudah cukup pakai pakaian khusus, ya, yang disediakan dari rumah sakitnya. Bu Ida Kristianingrum, ya, selamat datang, ya. Nah, saudara, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, khususnya yang hamba yakini. Harapan hamba-Mu supaya apa yang hamba sampaikan mendatangkan berkat, menjadi pencerahan di dalam melakukan kehidupan ini, dibekali dengan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Jessica yang sakit, harus dirawat di rumah sakit. Kami juga mendoakan Mas Yono, ya, yang sekarang kecelakaan. Juga Pak Pendeta Manik yang katanya juga kecelakaan. Kami berdoa untuk Bu Esti yang di Wonosobo yang sekarang sudah mulai sadar, kiranya bisa dipulihkan kembali. Kami mendoakan keluarga Bu Ida Kristianingsih Ingrum yang minta didoakan anak-anak, pendidikan, dan masa depan.
Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara, teman-teman, kita masih merenungkan Mbak Elizabeth, ya. Selamat datang. Masih merenungkan, masih berkaitan dengan pelayanan dan hidup kita di dalam Tuhan, ya. Kita masih merenungkan bagaimana sih hidup dalam pelayanan, hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai orang Kristen. Nah, tema saya yang hari ini saya sampaikan adalah niat kita berkaitan dengan perintah Tuhan. Niat kita berkaitan dengan perintah Tuhan. Saya akan membacakannya dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Ya. Saya akan membacakannya, Matius 28. Bang Wiono sudah sembuh dari rumah sakit, ya. Bang Wiono yang kecelakaan, ya. Semoga cepat sembuh, giginya sampai patah 3, ya. Menghindari tetapi malah celaka, ya. Saya akan membacakan mulai dari ayat 16 dari Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ibu Tanti Argawati, selamat datang. Sekarang dilanjutkan Markus 16, ya. Ayatnya 14 sampai 16, ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya 6-8, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ya, Pak Marso, selamat datang, ya. Nah, ini adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini memang banyak orang Kristen menyikapinya sejak zaman dulu. Ada yang menyebut
firman tadi adalah mandat orang Kristen, ya. Firman yang saya baca tadi dari Matius 28 itu orang Kristen, ada yang menyebut ini mandat orang Kristen. Yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa ini adalah perintah harian terhadap orang Kristen turun-temurun, ya, perintah harian dari Tuhan Yesus kepada orang Kristen turun-temurun. Terus yang berikutnya ada yang menyebutkan tujuan utama orang Kristen turun-temurun, ya. Yang terakhir ada yang menyebut amanat agung. Artinya apa? Artinya harus dilakukan orang Kristen. Dan orang yang melakukan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan terhadap orang yang memberi perintah. Nah, teman-teman sendiri kalau mendengar firman yang saya baca tadi, perintah agung kalau saya menyebutnya, atau perintah harian Tuhan Yesus, bagaimana menyikapinya? Nah, ada cerita ini mungkin bisa dikatakan dongeng, ya. Tapi mudah-mudahan saudara sudah pernah mendengar. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus sudah selesai di dunia ini, kembali ke surga, duduk di tahtanya, malaikat Jibril itu datang kepadanya. Wah Tuhan, pekerjaanmu itu sungguh-sungguh luar biasa, penuh dengan penderitaan. Dan semua itu kamu lakukan karena Tuhan mengasihi manusia. Sampai segitunya engkau lakukan. Nah, kira-kira manusia itu mengerti enggak? Sampai Tuhan melakukan sedemikian itu. Menderita sengsara, direndahkan, sampai akhirnya mereka tanpa belas kasihan menyiksa Anda, digantung di kayu salib yang seharusnya bukan tempat Anda, bukan tempat Tuhan. Tapi Tuhan lakukan itu karena kasih-Mu itu begitu besar. Menurut Tuhan, apakah mereka mengerti apa yang Tuhan perbuat? Bagaimana jawab Yesus? Wah, terima kasih Jibril, kamu bertanya demikian. Aku merasa yakin Thomas, Matius, Yohanes, dan teman-temannya mengerti. Mereka akan memberitakan tujuan saya. Sampai segitunya aku mengasihi mereka, sampai aku berani berkorban, rela berkorban demikian. Mereka mengerti dan mereka memberitakan. Nanti akan banyak orang yang percaya oleh pemberitaan mereka, dan mereka yang percaya akan memberitakan kepada orang lain lagi, sehingga banyak orang yang memenuhi kerajaanku ini. Mbak Tri Ratna, selamat datang, ya. Nah, saudara, malaikat itu tertegun melihat keyakinan Tuhan Yesus seperti itu. Dia sudah kalau begitu saya minta pamit. Tetapi ketika sudah di jalan, balik lagi. Malaikat Jibril itu, loh kamu balik lagi Jibril? Iya Tuhan, masih ada ganjaran lagi. Apalagi ganjarannya, kata Tuhan. Tuhan, ini misalnya mereka tidak melakukan apa yang diharapkan Tuhan, tidak memberitakan apa yang dimaksudkan Tuhan. Kira-kira bagaimana?
Ibu Mbak Sarminah dan Pak Warno, selamat datang ya. Tuhan tersenyum kepada Jibril. Kamu pesimis sekali, Jibril. Firmanku, ya ingat ya, firmanku akan melaksanakan. Loh, Tuhan maksud saya, apa Tuhan tidak merubah rencana itu, perintah itu begitu? Oh enggak. Sekali saya perintahkan, firmanku akan bekerja dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Jadi sekali aku perintahkan, itu yang akan dikerjakan. Percayalah bahwa firmanku akan berkarya dan banyak orang yang percaya akan pengorbananku. Jibril, ya kan malaikat tidak maha tahu ya, jadi langsung mundur dan percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu berlaku. Dan ternyata kan berlaku sampai sekarang. Berapa banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dengan cara yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Dan kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian, sungguh luar biasa cara Tuhan memilih setiap orang. Pak Krisyanto ya, selamat datang. Ya. Jadi 33 tahun ditinggalkan tahta, ketika kembali dia percaya apa yang dikerjakan Yesus itu akan berjalan seperti yang dikehendaki. Bang Lakindo Padang ya, selamat datang ya. Nah ini saya tersentuh dengan cerita ini. Walaupun di Alkitab gak ada, maka saya katakan dongeng. Tapi saya tersentuh. Dongeng itu terus berkumandang sampai sekarang. Khususnya pertanyaan malaikat Jibril. Apa pertanyaannya? Apakah manusia sadar akan apakah manusia sadar akan kesengsaraan Tuhan Yesus karena cinta kasih? Sudah sampai Tuhan melakukan seperti itu, penuh dengan kesengsaraan karena mengasihi manusia. Apakah manusia sadar kalau dikasihi? Itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang itu seperti itu. Sadarkah kita, teman-teman, saya, bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita? Yang kedua, apakah orang percaya benar mau mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang lain? Ya, pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Bagaimana sikap kita selama ini menjadi orang percaya? Kita hanya datang ke gereja, menyanyi, memuji Tuhan. Nah, setelah itu pulang selesai. Hanya begitu? Atau kita mengerti benar atas perintah Tuhan yang disebut amanat agung ini? Ini penting bagi kita. Bagaimana kita, saya dan teman-teman, kalau mendengar kabar keselamatan itu? Ya, saya sangat tersentuh dengan seorang ibu yang mengirimkan video kepada saya. Dia kirimkan dan dia ceritakan tentang bagaimana dia percaya. Dan video itu, kata ibu itu, kami share juga kepada teman-teman saya yang lain. Ada yang bersikap kamu luar biasa. Ada yang bersikap itu bukan tugasmu, mengapa kamu ini repot-repot. Ada yang bilang
kamu itu terlalu rohani lah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita, teman-teman, sudah paling tidak mengabarkan kepada orang lain berkaitan dengan Injil ini? Satu orang saja. Ada dua sahabat. Ya, wah, akrab sekali. Sahabat ini ketika sekolah di SMP jadi teman, ketika SMA jadi teman, ketika kuliah jadi teman. Tetapi yang Kristen tidak pernah berbicara tentang agamanya. Pada suatu ketika mereka berpisah, dah berpisah lama begitu. Terus yang tidak Kristen itu datang kepada temannya ini. Lama sekali nggak ketemu. Lama kita nggak ketemu, kamu bisa datang ke rumahku, luar biasa ya. Ya, saya hanya mau katakan begini, kamu ini punya barang baik, punya berita yang luar biasa. Mengapa kita sudah menjadi sahabat berpuluh tahun, tetapi kamu tidak cerita sedikit pun tentang hal yang baik kepadaku? Apa itu? Tidak ada yang saya sembunyikan, semua terbuka kan? Iya, satu, bahwa Yesus itu juru selamat, menyelamatkan semua manusia di bumi, datang ke dunia ini karena kasih. Kenapa kamu gak cerita sama saya? Loh lah, kita kan punya agama masing-masing, gak boleh kan begitu tuh. Aku tidak tanya agama, aku tanya, Yesus tidak pernah membangun agama di dunia ini. Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Kamu beritakan, terserah aku toh. Tapi kenapa kamu gak ceritakan? Orang Kristen itu diam. Nah, sekarang kamu itu jadi Kristen atau enggak? Saya bukan masalah jadi Kristen. Saya sekarang percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, gimana ceritanya kamu bisa? Nah, ini saya cerita. Ketika saya menjalankan agama saya bingung. Aku ini kena PHK. Anak saya 3, semua butuh makan, butuh sekolah. Terus saya ini bagaimana? Aku bilang sama Tuhan yang saya sembah selama ini, selama umurku sampai pertengahan abad, tidak menjawab. Dan kamu tahu, ketika saya sedang melakukannya itu, pintu kamar saya yang saya tidur sendirian karena memang saya ingin menyepi, tidak boleh anak-anak mengganggu. Pintu itu tiba-tiba terbuka. Seorang yang pakai jubah putih, muka yang berkilau-kilauan, datang padaku dan memegang kepalaku. Percayalah kepadaku, kamu akan aku tolong. Bukan hanya akan tolong, kamu akan selamat. Itu Yesus sampai datang sendiri padaku. Kamu tidak ngomong apa-apa. Maaf ya, saya ingatkan, umur kita sudah mendekati kubur. Jangan lupakan tugas perintah Tuhan Yesus itu. Beritakan dia kasihnya kepada manusia. Saudara, teguran itu sangat menyakitkan, tetapi juga teguran itu menyadarkan tugas kewajibannya sebagai orang percaya. Saudara dan teman-teman, ya itu cerita itu menyentuh saya juga. Makanya saya tiap hari itu ada di radio. Kalau yang ada di Kediri, ada lagi di radio Tulungagung, ada ya di Magetan, ada sekitar 35 ya radio siar yang menyiarkan khotbah-khotbah saya dan juga teman-teman yang lain. Saya ingin supaya tidak dituduh ya oleh malaikat Jibril, kamu sebagai orang Kristen selama ini ngapain kamu itu, tidur saja gitu ya. Gitu, saya takutnya begitu. Termasuk Mbak Sarminah dan Pak Warno itu mendengarkan
berita Injil dari saya. Nah saudara, ada 4 jawaban orang Kristen menanggapi perintah agung ini. Apa ini? Bu Srianingsih ya. Selamat datang Bu ya. Terima kasih kehadirannya ya. Ada 4 jawaban bagi orang menanggapi perintah agung ini. Yang pertama adalah begini. Orang Kristen ini ya, amanat agung itu bukan ditujukan kepada saya. Lah kepada siapa? Itu kan bukan pekerjaan saya. Terus siapa? Itu ada orang yang ditugasi khusus begitu loh. Jadi bukan saya. Apa gunanya saya persembahan untuk pendeta, untuk guru Injil? Bukan, saya bukan. Jadi ada orang bersikap seperti itu. Ini bukan pekerjaan saya. Dan pikiran ini adalah salah. Karena perintah agung itu ditujukan kepada semua orang yang percaya Yesus Kristus. Semua orang yang percaya Yesus Kristus itu mendapat mandat yang sama. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, Pak Yopi ya, selamat datang. Ya senang Pak Yopi datang lagi. Walaupun lebih awal saya mulai. Tapi mau mulai lebih awal ya. Nah saudara, ini sikap yang pertama. Terus sikap yang kedua apa orang Kristen kebanyakan? Sikapnya seperti Kain ketika ditanya, manakah adikmu? Jawabannya, apakah aku penjaga adikku? Jadi walaupun sadar masih jutaan orang belum mendengar tentang Yesus, dia katakan ini bukan tanggung jawab saya. Pasti Tuhan sendiri akan keliling. Tidak usah pakai saya lah. Saya ini kan ya siapa sampai saya harus kesana kemari memberitakan Injil. Aku bukan penjaganya. Biarlah mereka itu. Kalau selamat ya biar selamat. Kalau tidak ya biarlah. Ini bukan urusan saya. Ada orang yang bersikap seperti itu. Ada lagi yang bersikap begini teman-teman. Ada orang bertanya. Datang kepadanya. Sebetulnya kekristenan itu seperti apa tuh saya mau dengar. Wah, nggak usahlah kamu, nanti aja kalau saya tidak sibuk, nanti tanyalah. Ini saya sedang sibuk, jadi nggak perlu tanya. Nanti datang lagi orang, nggak mau jawab lagi, aku sedang sibuk. Tugasku tidak menjelaskan itu, ini pekerjaan saya bukan itu. Nantilah, lain kali saya ceritakan. Lain kali, dan tidak pernah menjawab orang yang bertanya. Ketika saya naik bis dari Kudus ke Malang, karena saya mau melanjutkan studi saya di Batu, seorang ibu di samping saya sedang meneteskan air mata. Saya kaget juga, ibu ini mungkin bebannya berat. Saya biarkan saja. Air mata mengalir dan sesekali diusap pakai sapu tangan dulu, belum ada tisu itu. Terakhirnya saya nggak tahan tanya, Bu, kenapa menangis? Dia terus cerita banyak tentang beban hidup, ditinggal suaminya, cari kerjaan sulit, jualan nggak laku. Ada berbagai macam cerita yang membuat saya tergores. Ada orang yang begitu menderitanya. Ya biasa akhirnya ketika bayar bis itu saya bayarin karena memang ceritanya seperti itu. Justru ketika turun juga di Tuban untuk makan siang, saya coba ngajak dia makan siang. Tetapi yang luar biasa,
saya ceritakan tentang juru penolong yang tidak ada duanya di dunia ini. Saya ceritakan tentang Yesus Kristus. Ibu itu terbeliak matanya. Ada yang mengasihi saya, Pak, ada. Ibu nggak tahu. Saya baru mendengar ada orang yang mengasihi saya. Dia rela berkorban demi keselamatan ibu. Mintalah tolong kepadanya. Dia pasti menolongnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu singkat cerita, ibu itu masih berhubungan dengan saya. Ketika saya sudah mulai sibuk kuliah, dia katakan dalam teleponnya, menyatakan bahwa Tuhan telah menolongnya. Bagaimana caranya saya tidak tahu, juga tidak tanya. Tetapi Tuhan telah menolongnya. Hidupnya sekarang sudah ditolong oleh Tuhan dengan caranya, katanya begitu. Terima kasih diperkenalkan tentang Yesus yang tidak ada bandingannya. Bahkan dia ceritakan, saya lebih jelas lagi ketika saya membaca sendiri Alkitab. Saudara, Yesus itu hidup. Yesus itu ada. Yesus itu siap menolong siapa saja yang berteriak minta tolong kepadanya. Itu dan tidak ada bandingannya. Yang terakhir, saudara, bagaimana sikap orang Kristen? Yang terakhir adalah menolak jelas-jelas. Saya tidak akan melakukan. Yesus itu kan maha kuasa. Dia akan melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia berkata ada kuasanya, ngapain saya harus melakukan lagi? Wah, tidak. Menolak. Tidak mau. Nah, saudara, ini yang terjadi dalam menyikapi perintah agung Tuhan Yesus ini sebagai orang Kristen. Bahkan sebagai pelayan, sudah menjadi pelayan di suatu gereja, diteguhkan menjadi pimpinan, tapi tidak melakukan, justru membangun gedung melulu. Tugasnya sebetulnya untuk memberitakan firman, tetapi lebih senang dia menjadi mandor bangunan. Ya, padahal Tuhan katakan kepada murid-murid, bangunan yang seindah ini nanti akan jadi akan diruntuhkan. Membangun sesuatu yang akhirnya jadi reruntuhan. Kenapa jadi utama dalam pelayanan kita? Makanya saya kalau ditanya kantor saya di mana, nggak ada kantornya. Kerja di rumah masing-masing seluruh staf tim saya, ya. Nggak usah beli, nggak usah bayar listrik lah, biarinlah. Ya itu, sudah gereja sudah bagus, bongkar lagi. Kepengen gereja yang lebih bagus, supaya anggotanya nyaman. Padahal misi itu, kalau nyaman, panggilan misinya jadi pudar. Bisa terlalu nyaman mau meninggalkan, wah, enggak bisa. Ada salah satu anggota gereja cerita sama saya di jalan-jalan pagi itu. Wah, gembala saya itu lebih senang ngurusi pembangunan, Pak, daripada ngurusi pelayanan. Dia lebih senang di situ, katanya. Ya kenapa jadi pendeta kalau gitu, batin saya. Nah itu, ada yang menolak, ada yang bilang itu bukan tugas saya. Ada yang bilang apakah aku ini penjaga adikku. Ada yang menunda-nunda pekerjaan. Tetapi ada orang yang melakukan bukan tugasnya. Jadi kalau kita pilih ada beberapa orang Kristen, jenis orang Kristen. Ada orang Kristen yang kayak kelinci, ya. Jadi dia sembunyi aja di di guanya itu, sesekali kepalanya menengok keluar gitu. Nah, orang Kristen yang seperti itu kayak singa, ya, wah, luar biasa.
Bu Sun Deborah, terima kasih ya doanya ya. Tetapi kalau di lapangan kayak kelinci ya seperti ini. Dia senang kalau berkumpul dengan orang-orang Kristen saja gitu. Dia senang kalau sekolah itu ya sekolahan Kristen. Dia senang pekerjaan itu yang kalau ada banyak orang Kristennya gitu. Kalau beli rumah ya tanya ke bagaimana lingkungannya, apa banyak orang Kristen tidak gitu ya. Jadi hatinya kelinci. Jadi nggak berani diutus Tuhan di tengah-tengah serigala gitu. Saudara, ini jenis orang Kristen yang kayak kali ibarat kelinci itu ya, seperti itu ya. Terus yang berikutnya ada orang Kristen yang ragu-ragu ya. Jadi suam-suam kuku begitu. Nah, orang Kristen yang seperti ini biasanya lebih suka mengkritik ya, daripada melakukan. Mengkritik ya gitu. Kalau orang Jawa bilang suka maido saja. Nah, Pak Mode pernah ini, Dokter Mode ini melakukan penginjilan. Terus ditanya, mengapa melakukan itu Pak Mode? Itu kurang pas kalau melakukan gitu. Loh, Bapak sudah pernah memang sudah melakukan? Ya belum, saya sih hanya mengkritiki Pak Mode saja. Loh, kalau Anda belum melakukan, mengapa mengkritik saya? Lebih baik saya melakukan daripada seperti Anda hanya melihat. Banyak orang Kristen begitu. Bahkan ada yang bilang sama saya begini, Pak Puji, saya ini karunianya berbeda. Apa karunianya Bapak? Saya ini kan karunianya mengkritik. Ya, di Alkitab nggak ada itu karunia mengkritik itu. Bagaimana ini? Ya, kalau kita suka mengkritik, suka berbeda dengan kebijakan, wah ini harus hati-hati. Pak Gadot Wahyudi ya, selamat datang. Saudara, hati-hati. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita sungguh-sungguh telah melaksanakan amanat agung? Sekarang ini kan aneh. Dipilih menjadi majelis, belum sampai ada pilihan, sudah mengundurkan diri dulu. Nggak mau repot. Bukan bidang saya belum layak. Alasannya kan begitu. Nah, siapa sih di antara kita yang layak? Siapa? Ada hamba Tuhan katakan begini, pendeta seluruh dunia ini, ayo siapa yang 100%? Kalau dia sudah 100%, dia sudah diangkat ke surga. Tidak ada yang sempurna. Ini pendeta loh. Maksud saya, pelayanan yang ini, pelayanan yang kita dapat ini, bahkan saya membuka pelayanan langsung ini, sebetulnya ini adalah kasih karunia Allah. Kalau kita ini diberkati Tuhan kesehatan, kalau kita ini diberi bisa ngomong, sekali lagi ini kasih karunia Tuhan. Bayangkan kalau tiba-tiba kita nggak bisa ngomong, kayak apa penderitaan kita. Teman saya di Samarinda tiba-tiba mukanya kalau bahasa Jawa turun ke bawah, karena ada saraf-saraf yang kendor tiba-tiba tidak jadi di sebelah ini rasanya tebal. Dia minta didoakan oleh saya. Ya, saya doakan, tapi saya katakan belajarlah bersyukur. Bersyukur atas apa yang ditemui, supaya hati tidak berat. Dan oleh karena hati tidak berat, ringan biasa dilakukan dan tetap bersukaria, tidak usah khawatir, maka Tuhan akan memulihkan dengan caranya. Tapi kalau sudah melihat, waduh kok mukaku jadi begini, aduh, dan banyak mengeluh, 50% kekuatanmu akan hilang. Ya begitu, mencoba mensyukuri.
dari sisi yang positif. Nah, saudara, ini saya sampaikan kepada saudara, kiranya menjadi berkat dan akan saya lanjutkan panjang soalnya. Nanti kalau saya panjang bisa sampai 1 jam saya bicara di sini. Ya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan jadi berkat. Terima kasih ya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kebenaran sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya kami menyikapi amanat agung Tuhan ini dengan kami bertindak melakukan dengan setia. Dan kami bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bahkan tugas untuk memberitakan kabar kesukaan itu adalah tugas kami semua sebagai murid Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih ya. Pak Samuel, sama-sama ya, terima kasih. Ya, Pak Kadot sudah sembuh ya dari perjalanan jauh, terus sakit beberapa hari di rumah sakit ya. Nah, ini ada yang saya titip doa ya, kalau Bapak Ibu berdoa itu Ibu Yesika ya. Bu Yesika itu sakit payudaranya dan sudah mulai sakit. Sedang mengurus BPJS. Tetapi sampai sekarang entahlah apakah sudah atau belum ya. Rupanya agak sulit juga segera bisa dibuka begitu, berbeda dengan saya dulu daftar langsung saya bisa pakai, bahkan saya baru bayar beberapa kali sudah kami pergunakan. Istri saya sakit di rumah sakit gratis ya, artinya tidak bayar, BPJS yang membayar. Wah, saya bersyukur itu. Ya, ini Bu Yesiska itu dari Blitar ya. Terus juga Pak Amos Prapaskah Tambunan ya, Pak Tambunan, selamat datang ya. Terus kita juga mendoakan Bu Yesiska ya, Bu SD ya. Bu SD itu Wonosobo ya, pendengar. Itu juga tiba-tiba dia pulang itu terus kepalanya sakit, jantungnya berdebar dan harus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya tidak sadarkan diri tiba-tiba seperti itu. Nah, minta doa dan saya sudah doakan. Kemarin sudah ada perubahan-perubahan, sudah bisa diajak komunikasi dan harapan saya menjadi sembuh. Ya. Dan jangan lupa mendoakan pandemi ini ya. Kita sedih sekali ya, kita tidak bebas seperti yang lalu-lalu. Kita khawatir kalau ada teman, saudara yang membawa virus ini tanpa kita sadari. Mari kita berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan rencana pelayanan, rencana kehidupan, bisnis, ya semua runtuh ya. Ya, doakan juga teman ya Pak Martono yang 2 pabriknya harus tutup ya. Sekarang mau berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kehidupan di kota besar ya. Tolong doakan supaya Bapak Martono bisa pulih kembali ekonominya. Kasihan karyawannya yang harus berhenti. Dan ya itulah, tidak sendiri, tetapi tolong banyak saudara-saudara kita yang mengalami, khususnya yang usaha-usaha tidak berkaitan dengan makanan. Dan doakan juga di kota kami Batu ini dibuka pariwisata. Banyak orang kalau malam minggu penuh di Batu ini ya, macet-macet dan orang banyak berkumpul ya. Itu juga saya kadang-kadang takut juga. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan jadi berkat. Sampai bertemu kembali besok ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.